Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aldi Wananda, Prodi Manajemen, kelas MN 18D. Ingin mempresentasikan tentang hasil laporan kerja praktek pada CV Diandenta dengan judul Pencatatan Laporan Keuangan pada CV Diandenta. Oke, kita masuk ke latar belakang. Sesuai program studi dan konsentrasi yang penulis ambil, yaitu manajemen keuangan, maka penulis memutuskan untuk melakukan kerja praktik di CV Diandenta, instansi perusahaan. Alasan penulis memilih instansi ini karena fungsi dan tujuannya adalah membantu dan melaksanakan agar perusahaan tersebut dapat lebih berkembang dan terstruktur dengan lebih baik. Sehingga penulis memutuskan untuk melakukan kerja praktik dan akhirnya proposal penulis disetujui oleh pihak CV Diandenta. Setelah proposal penulis disetujui, maka penulis mulai kerja praktik di CV Diandenta pada tanggal 22 Februari sampai dengan 22 Mei 2021. Pelaksanaan kegiatan yaitu melakukan pembukuan dan pencatatan laporan keuangan. Pada pelaksanaan kerja praktek di CV Diandenta, penulis diberikan tugas utama oleh pembimbing lapangan untuk mencatat laporan keuangan. Namun, laporan keuangan yang dikerjakan masih hanya sebatas pembukuan. Sini ada tujuan pelaksanaan kegiatan. Tujuan dari kerja praktik ini adalah untuk memahami dan mengetahui bagaimana manajemen keuangan dalam pencatatan laporan keuangan yang ada pada CV Diandenta. Tinjauan pustaka. Di sini ada manajemen. Menurut Yuratnasih dan Megawati 2018, manajemen adalah pengurusan suatu usaha atau dengan pengertian lain, manajemen adalah mengurus, mengatur, membina, memimpin agar tujuan suatu usaha dapat tercapai dengan yang dikehendaki. Lalu ada manajemen keuangan. Menurut Wijaya 2017, manajemen keuangan adalah suatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti anggaran, perencanaan, kas, kredit, analisis investasi, serta usaha memperoleh data. Ini ada hasil dan pembahasan. Pabrik tahu CV Diandenta pertama kali didirikan oleh ayah dari pemilik CV Diandenta. Pada pertama kali dibangun pabrik tahu sebelum dibentuk CV, melainkan masih cukup dengan surat izin dari pemerintahan setempat. Kemudian karena usia yang dapat dibilang tua, lalu pabrik tahu diberikan kepada anak yang sekarang jadi owner pabrik tahu. Setelah dikelola oleh anaknya yang bernama Bapak Deden, kemudian beliau mendirikan perusahaan berupa CV yang diberi nama CV Diandenta. Di sini ada profil perusahaan. Nama instansi CV Diandenta, tahun berdiri tahun 1990, alamat Dusun Cirejag, RT 01 RW 02, Desa Belendung, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaan Komanditer Food Chef CV. Jumlah karyawan 10 orang. Produk tahu. Visi dan misi perusahaan. Visi menjadi bagian pengadaan barang atau jasa atau unit, pelayanan pedagang, pengadaan proporsional dan unggul yang mampu mendukung Universitas Pendidikan Indonesia menuju leading and outstanding dalam bidang pendidikan. Misi melaksanakan pengadaan barang dan efisiensi dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, diperoleh barang dan jasa dalam kuantitas dan kualitas yang diharapkan dengan waktu yang tepat. Lalu ada melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Lalu ada menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa secara transparan sehingga dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang dan jasa masyarakat. Di sini ada permasalahan. Adapun permasalahan yang ditemukan pada CV Diandenta adalah belum terstrukturnya laporan keuangan yang ada.
Pencatatan laporan keuangan masih terstruktur secara rapi dan dilakukan secara manual, sehingga risiko kehilangan atau kerusakan catatan laporan akan menjadi lebih besar, serta pengambilan keputusan yang akan diambil untuk melakukan perubahan modal belum dapat terlaksana. Di sini ada solusi. CP Diandenta seharusnya mulai menyusun laporan keuangan secara rapi dan terstruktur pada satu periode, misalnya mingguan, bulanan, triwulan, ataupun tahunan. CP Diandenta juga dapat melakukan digitalisasi pada sistem pencatatan keuangan, yaitu dengan melakukan komputerisasi akuntansi agar pencatatan lebih terstruktur dengan rapi dan risiko kerusakan pun semakin berkurang. Hal ini juga akan menjadi investor untuk berinvestasi di CP Diandenta. Dengan laporan keuangan yang baik, maka tentunya investor akan mudah menilai kinerja perusahaan dari CP Diandenta dan akan mengambil keputusan untuk berinvestasi di CP Diandenta. Lalu di sini ada kesimpulan. Pelaksanaan kerja praktek di CP Diandenta merupakan gambaran nyata dalam mengaplikasikan ilmu dari teori-teori yang didapatkan selama masa perkuliahan. Salah satunya adalah ilmu manajemen keuangan, khususnya pada pencatatan laporan keuangan. Pada pelaksanaan kerja praktek di CP Diandenta, penulis mendapat beberapa permasalahan pada pencatatan laporan keuangan perusahaan, yaitu sistem pencatatan laporan keuangan yang dilakukan secara manual dan masih belum terstrukturnya pencatatan yang baik. Pencatatan laporan keuangan tentunya memiliki resiko yang lebih tinggi, seperti kehilangan, rusak, terbakar, kesalahan pada perhitungan. Lalu ada berdasarkan uraian yang tertulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa CP Diandenta masih harus melakukan perbaikan dan pengembangan pada pencatatan laporan keuangan yang masih secara manual dan belum terstruktur dengan melakukan digitalisasi pada sistem pencatatan laporan keuangan. Saran, CP Diandenta harus mulai melakukan perbaikan dan pengembangan metode pencatatan laporan keuangan dengan melakukan digitalisasi pada pencatatan laporan keuangan. Hal ini dapat membuat pencatatan laporan keuangan menjadi lebih terstruktur dan aman, sehingga risiko kehilangan dan kerusakan pada data dapat diminimalisir. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.